Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Suka pagi hari ini. Amin. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita bawa korban pujian, sembah, pengagungan kita bagi Dia. Kita percaya Tuhan Yesus disukakan dengan setiap pujian dan sembah kita. Karena itu mari kita berikan pujian penyembahan kita yang termanis, yang terindah bagi Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau sendiri yang mengambil alih ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan jamahan-Mu pagi hari ini. Mari Roh Kudus Engkau berkarya pagi hari ini. Kau bertahta di atas setiap pujian dan sembah umat-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan pagi hari ini. Kami rindu berjumpa dengan Kau secara pribadi pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami mau bawa pujian sembah kami. Haleluya. Kami mau memuji Tuhan Allah kami yang dahsyat. Kami mau memuji Tuhan Allah kami yang ajaib dan berkuasa. Yesus, haleluya. Mari kita pujikan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau ada di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau dengan Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kembali katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu,
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap ada, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tenang. Arahku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap ada, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Kami takkan tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tenang, Allah. Sekali lagi katakan ku sembah, oh Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap ada, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tenang, Allah. Kau tetap Allah, Kau tenang, Allah. Kau tetap Allah, Kau tenang, Allah. Bagi percaya pada Tuhan, kita sembah Dia. Berikan pengampunan kita bagi Dia, berikan syukur kita bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami puji namamu Yesus. Engkau Allah yang setia. Biarlah kami terus percaya padamu Tuhan. Biarlah rencana Tuhan berkata dalam hidup kami.
sendiri, tetap dalam hadirat Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Mari tiba saatnya kita akan buka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Rindukan Tuhan berbicara pada setiap kita pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Firman-Mu boleh menjadi jawaban buat kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan boleh menjadi pegangan buat setiap kami. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami merindukan kebenaran firman pagi hari ini. Berbicaralah, berfirmanlah. Haleluya. Yesus, tangan Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kehadiran pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai ya Tuhan hamba-Mu Tuhan. Oh rapa shikara papa. Sehingga firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, maskernya saya lepas Bapak Ibu supaya saya ngomongnya enak ya, biar nggak terhalang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Baik? Oh iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap berantusias di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang terpelihara secara sempurna untuk setiap kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih dalam nuansa Paskah. Kita baru merayakan Paskah minggu lalu, dan dalam hari-hari ini kita menantikan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, lalu peristiwa Pentakosta. Tetapi karena itu di dalam minggu-minggu ini kita masih merayakan ada nuansa Paskah dan ada kesan Paskah yang masih ada sebenarnya sampai sekarang ini. Salah satu bagian ayat yang terkenal kalau kita perhatikan di 1 Korintus 15 ayat 14 itu mengatakan bahwa, saya bacakan ya untuk setiap kita, ini agak kecil jadi saya mungkin menghadap belakang. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini adalah salah satu ayat yang begitu terkenal Bapak Ibu, tapi ini bukan bagian khotbahnya karena nanti khotbahnya bagiannya beda lagi ayatnya. Tapi ini adalah salah satu yang mungkin banyak diingat oleh orang tentang kebangkitan Kristus, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu. Artinya apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, kita pertanggungjawabkan jika Kristus tidak bangkit pada hari yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Artinya adalah yang kita lakukan tidak ada nilainya, apa yang kita percaya itu kosong. Tapi fakta yang terjadi bahwa Kristus pada hari yang ketiga itu apa Bapak Saudara? Bangkit. Kristus pada hari yang ketiga bangkit keluar dari kuburnya. Artinya apa? Artinya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Iman kita akan pemberitaan bahwa Yesus bangkit, bahwa apa yang kita percaya tentang Yesus itu tidak sia-sia. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berarti kalau iman kita tidak sia-sia, berarti ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Lalu apa kuasa tersebut? Mari kita akan lihat bersama-sama bahwa tema kita pada hari ini adalah masih tentang Paskah, itu kuasa kebangkitan Kristus, yang terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya tidak menayangkan ayatnya, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai yang 10. Ada 10 ayat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan baca secara responsori ya. Artinya bergantian. Saya mungkin akan bacakan ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu Saudara akan bacakan ayat yang bernomor genap. Seperti itu secara bergantian. Sampai ayat yang 10 kita akan baca secara bersama-sama. Sudah menemukan amin ya? Kita akan baca Matius 28 ayat yang pertama sampai yang 10. Saya akan memulai terlebih dahulu. LAI memberi judul Kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama,
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat kedua, Bapak Ibu Saudara. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu terbakar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mari bersama-sama, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian pendek pembacaan firman kita pada hari ini. Setiap kita yang mendengarkan, melakukan adalah orang yang berbahagia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tema kita karena masih tentang nuansa Paskah, masih dengan nuansa dan suasana Paskah, saya akan berikan tema itu tentang kuasa kebangkitan Kristus yang terambil dari ayat ini, Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, suatu hal yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena kebangkitan Kristus ini yang mula-mula menyaksikan itu bukanlah seorang pria, bukanlah kaum laki-laki, tetapi adalah kaum hawa, kaum perempuan. Dalam budaya Yahudi, biasanya perkataan seorang perempuan atau kaum hawa biasanya kurang dipercayai. Lebih dipercayai perkataan atau cerita dari seorang laki-laki. Tetapi di sini Yesus ketika bangkit lalu menampakkan dirinya, pertama kali ia menampakkan dirinya kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada kaum perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ada satu hak yang istimewa yang Tuhan berikan. Di sini kita melihat bahwa mau itu laki-laki, mau itu perempuan, ternyata semuanya itu di hadapan Tuhan. Tidak ada strata sosial yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Di sini Tuhan Yesus menerobos kebiasaan orang Yahudi yang biasanya kurang mempercayai perempuan, lebih percaya seorang laki-laki, perkataan laki-laki. Tapi di sini Yesus memberikan hak istimewa kepada kaum wanita, pada kaum perempuan, di mana ia pertama kali menampakkan diri kepada mereka. Bahkan tidak hanya menampakkan diri, Yesus mengatakan suruh apa? Suruh beritakanlah. Ya kan? Di ayat yang 10, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Di situ dikatakan Yesus suruh mengatakan kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudara, dalam arti ini murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikutnya. Padahal mereka perempuan. Apa yang terjadi? Mungkin kalau misalnya mereka mengatakannya, awalnya mungkin mereka tidak mempercayai. Tetapi kita akan lihat di ayat-ayat yang selanjutnya bagaimana kita melihat di sini kebangkitan Kristus. Itu pertama, kita melihat menerobos salah satu tradisi orang Yahudi, di mana ia memberikan hak istimewa kepada kaum wanita. Nah, kembali lagi tentang topik kita atau tema kita tentang kuasa kebangkitan Kristus Yesus, bahwa tidak ada satupun kuasa dunia ini yang sanggup menghentikan kebangkitan Yesus. Artinya apa? Kebangkitan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adalah fakta tidak terbantahkan. Saya ulangi, kebangkitan Kristus merupakan fakta tidak terbantahkan. Mengapa?
Karena kuasa kebangkitan Kristus ini melawan kuasa alam, yaitu tentang kubur dan batu. Yang kedua, melawan kuasa tentang pemerintahan berkaitan tentang penjaga kubur. Mungkin waktu drama Paskah atau drama apa ya, kita sering melihat bahwa penjaga kubur ya di dalam kubur Yesus itu, bukan di dalam kubur tapi di luar kubur Yesus itu penjaganya dua ya, Bapak Ibu, kanan sama kiri, terus pakai tombak atau pakai apa gitu kan ya. Tapi nanti kita lihat sama-sama fakta yang biasanya dilakukan oleh penjagaan orang Romawi. Lalu yang ketiga, melawan kuasa maut. Kuasa maut itu berbicara tentang kematian. Mengapa? Karena Yesus yang akhirnya mati, lalu pada akhirnya bangkit juga. Artinya melawan hukum kematian, bangkit dari antara orang mati. Dan yang terakhir adalah melawan kuasa iblis. Ada 4 kuasa yang mengatasi, ada 4 kuasa yang dilawan oleh kuasa Kristus Yesus yang ditaklukkan, dikalahkan melalui kebangkitan Kristus, kuasa alam dan kubur batu. Tapi tidak hanya ada kuasa yang ditaklukkan, ada juga beberapa teori yang ditaklukkan melalui fakta kebangkitan Kristus ini. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar namanya teori pingsan. Jadi ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya selama 3 hari dia itu pingsan. Nah, siapa yang memukakan teori ini? Yang mengemukakan adalah MacGregor pada abad yang ke-18, seorang filsuf, seorang filsafat. Tentunya ya seorang yang bidat besar. Mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu hanya sekedar pingsan, gitu kan. Lalu dalam pingsan yang berat itu, dalam koma yang begitu berat, pada akhirnya dia siuman, lalu sadar, akhirnya bangun seperti itu. Lalu ada kedua, teori kubur kosong itu karena dicuri murid-muridnya. Ada juga yang mengatakan teori seperti ini untuk apa? Untuk menyangkal kebangkitan Kristus, untuk menyangkal bahwa Kristus itu bangkit, sehingga ada yang mengatakan bahwa oh Yesus itu kuburnya kosong karena dia dicuri oleh murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah teori halusinasi. Maksudnya halusinasi itu gimana sih Bapak Ibu kasih dilakukan? Jadi gini, para murid Kristus yang sisanya tinggal 11 dan para saudara-saudaranya dan mereka itu merasa ketakutan, merasa depresi dan lain sebagainya, sehingga mereka berhalusinasi bahwa oh Kristus, guruku, junjunganku itu menampakkan diri dan sebagainya. Jadi ada 3 teori yang berkembang yang mungkin saudara mungkin salah satunya pernah dengar atau mungkin baru dengar, itu menjadi suatu informasi. Tetapi saya katakan bahwa semua teori ini terpatahkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Mengapa demikian? Nah, yang pertama, kalau kita berbicara tentang teori, balik lagi, bukan yang ini, balik lagi. Nah ya, kejauhan. Teori pingsan yang dilakukan oleh MacGregor. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah kehilangan banyak liter darah itu sanggup hidup? Saudara kehilangan banyak darah, saudara pendarahan, saudara pasti akan mati. Bahkan menurut penelitian seorang jurnalis yang bernama Lee Strobel, seorang jurnalis ateis, Bapak Saudara kasih Tuhan, seorang jurnalis ateis yang mula-mula ateis, yang mencari informasi tentang kematian Kristus melalui pakar kesehatan. Misalnya dikatakan Kristus benar-benar mati, bisa karena yang pertama karena kehilangan banyak darah, dan yang kedua adalah karena ketika dia harus bernapas, dia harus agak sedikit naik di atas parunya, dan selama itu paru-parunya bisa rusak. Artinya dunia medis pun mengakui bahwa Kristus itu benar-benar mati, bukan pingsan. Artinya teori ini, tentang teori pingsan ini gugur berbasis dalam Tuhan. Teori pingsan ini gugur karena teori ini sebenarnya sangat lemah. Orang kebanyakan orang kehilangan banyak darah lalu disalib dalam rasa sakit yang begitu lama, bisa dikatakan pingsan, tidak mungkin. Artinya bahkan dunia medis pun mengatakan Kristus benar-benar mati. Lalu yang kedua ada teori tentang kubur kosong karena dicuri murid-muridnya, itu kan murid Yesus 11 gitu kan ya, karena sisa 1 meninggal bunuh diri, Yudas ya kan. Lalu mencuri kubur Yesus karena mungkin halusinasinya kita atau pikiran imajinasi orang adalah yang jaga kubur Yesus biasanya
mungkin digambarkan cuma 2 orang gitu kan. Kan biasanya kalau dalam animasi atau mungkin dalam drama seperti itu. Tapi saya katakan yang menjaga kubur Yesus ini bukan tentara abal-abal Bapak Ibu. Yang menjaga kubur Yesus ini tentara Romawi. Dan mereka menjaga kubur Yesus itu bukanlah sekedar menjaga kuburan biasa, tapi Yesus ini dianggap sebagai orang yang sangat bersalah pada waktu itu. Sehingga yang menjaga tidak mungkin hanya 2 orang. Saya katakan 16 orang mungkin ada di sana. Artinya bagaimana mungkin murid Yesus yang cuma 11 orang dengan barbarnya, nekatnya, mereka malah mati duluan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Artinya penjagaan kubur ini bukanlah hal yang main-main. Karena yang menjaga mereka bukanlah tentara abal-abal, tapi tentara Romawi yang begitu kuat penjagaannya pada waktu itu. Artinya apa? Teori kubur kosong ini patah lagi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Teori kubur kosong ini dipatahkan lagi. Lalu teori yang ketiga, teori halusinasi yang berkata bahwa murid-muridnya karena ketakutan gitu kan ya, sehingga dia berhalusinasi tentang penampakan Yesus. Tapi kalau kita perhatikan, Yesus itu berulang-ulang kali menampakkan diri tidak hanya kepada muridnya, tapi kepada orang lain juga. Artinya bagaimana mungkin banyak orang bisa berhalusinasi hal yang sama. Sementara kalau dikatakan yang berhalusinasi hanya murid Yesus, tapi kita lihat bahwa penampakan Yesus menampakkan dirinya itu kepada gak cuma sekedar murid-muridnya, tapi banyak orang. Bahkan sebelum kenaikannya ke surga, Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya. Artinya apa? Teori ini kembali lagi patah. Kita melihat bahwa kuasa dan kebangkitan Yesus, kuasa dan kebangkitan, resurrection, itu mematahkan yang pertama kuasa, 4 kuasa tadi, sekaligus teori ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan itu semuanya. Lanjut lagi. Nah, karena kuasa kebangkitan Yesus ini jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada di bawah langit. Di bawah langit ini yang bisa kita sebutkan sekaligus mematahkan segala teori yang menyangkalnya, dan kebangkitan Yesus buktinya telah. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin disampaikan bahwa pasti banyak di antara kita yang sering diserang imannya. Oh, Yesus gue orang mati sih dipateni gue. Oh, saya disuruhkan. Oh, Yesus gue orang mati disuruh pingsan. Melalui kabar kebangkitan ini, melalui ayat ini, dan melalui fakta-fakta yang saya sampaikan tadi, saya ingin setiap kita tidak mundur, tidak mudah lemah imannya hanya karena serangan-serangan dari luar, hanya karena serangan-serangan yang mencoba melemahkan iman kita. Dan melalui kuasa kebangkitan Yesus ini, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa karena Yesus berkuasa atas maut, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Kita tidak perlu takut lagi akan maut, sebab maut sudah dikalahkan di dalam tangan Kristus. Dan saya ingin sampaikan juga sebagai orang Kristen, kita cukup percaya Kristus dan tidak perlu percaya kepada ilah-ilah lain. Di Jawa ini bahkan di daerah Cilacap ini saya sampaikan bahwa sangat kental dan masih kental tentang kepercayaan akan animisme dan dinamisme, kepercayaan akan benda maupun kepada roh. Banyak orang yang sudah mengaku beragama tetapi masih percaya kepada hal-hal tersebut. Mereka berpikir bahwa kalau misalnya saya sudah beragama lalu ditambah dengan hal seperti itu, maka saya semakin hebat. Tidak. Saya jawab sama sekali tidak. Nggak tambah hebat, tambah bodoh. Iya, asli. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, cukup percaya akan kuasa Yesus, cukup percaya akan kuasa kebangkitannya, cukup percaya Tuhan kita Yesus Kristus tanpa percaya kepada ilah-ilah yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat dalam hidup kita, masihkah kita punya kepercayaan kepada ilah-ilah yang lain? Masihkah kita merasa iman kita itu sangat lemah sehingga ketika orang lain menyerang iman kita, kita langsung ragu? Melalui poin yang pertama ini,
kita diingatkan supaya iman kita tetap kuat melalui fakta-fakta ini, dan iman kita supaya tidak mendua kepada ilah-ilah yang lain, tapi hanya percaya pada Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah harga mati untuk setiap kita, Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan. Lanjutannya, kita percaya bahwa di dalam kuasa kebangkitan Kristus ini tidak ada satupun kuasa yang bisa menghentikan atau menghalangi pemberitaan kebangkitan Yesus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ke-8, saya akan bacakan kembali. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8, mereka segera pergi dari kuburnya itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus ini harusnya memberikan sukacita yang besar untuk setiap kita. Para wanita yang sudah diberikan penampakan akan Yesus, para wanita yang semula disuruh oleh malaikat untuk memberitakan akan kebangkitan Yesus ini, yang pertama merasa takut. Mengapa merasa takut? Karena bagaimana mungkin mereka bisa berhadapan dengan sosok yang begitu suci, dalam hal ini malaikat. Lalu mereka juga merasa sukacita. Karena apa? Karena guru mereka, junjungan mereka benar-benar sudah bangkit. Artinya apa? Seharusnya sukacita akan kebangkitan Kristus itu harus tetap dirayakan, bahkan sampai sekarang ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sampai sekarang ini, sukacita itu tidak bergantung kepada perasaan kita, kondisi kita, dan sebagainya. Sukacita yang sejati adalah berasal dari Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, berkaitan dengan sukacita di masa-masa seperti ini, di masa-masa kesukaran ini, di pandemi COVID-19 ini, banyak orang kehilangan sukacitanya. Ya nggak, Bapak Ibu? Banyak orang kehilangan sukacitanya, bahkan kehilangan pengharapannya. Kasus bunuh diri, nggak tahu mungkin apakah masih ada atau enggak. Kasus hilang pengharapan dan sebagainya, kehilangan sukacita, merasa sedih dan sebagainya. Tapi saya katakan, meskipun pandemi COVID-19 ini masih berlangsung, kabar pemberitaan tentang kebangkitan Kristus harus tetap dinyatakan, karena itulah inti dari setiap khotbah Kristen. Bukan berarti harus dilaksanakan terus, tapi memang nyatanya setiap khotbah, setiap pemberitaan firman Tuhan akan kembali kepada berita tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus Yesus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan karena itu sukacita kita tidak boleh lenyap, meskipun kita semuanya mengalami masa kesukaran yang sama. Kita semua mengalami dampaknya, ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dampak COVID-19 ini kita semua merasakan. Tapi sukacita yang dari Tuhan, bukan sukacita dari dunia, sukacita dari Tuhan, kita tidak boleh kehilangannya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Nah, koreksi dari setiap diri kita, masih adakah sukacita dari Tuhan di dalam hati kita? Masih adakah sukacita yang Tuhan berikan terpelihara di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Atau kita mulai kehilangan sukacita tersebut karena terpengaruh oleh keadaan, karena terpengaruh oleh situasi saat ini? Bukankah anak-anak Tuhan seharusnya seperti Raja Wali, tidak dipengaruhi oleh badai, tidak dipengaruhi oleh situasi, justru terbang di atas badai tersebut? Artinya mari kita jangan kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Jangan kehilangan sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau para murid, para wanita pun bersukacita atas kebangkitan Kristus, kita yang selama ini mendengar berita tersebut ikut tetap bersukacita sampai sekarang ini, bahkan sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan dan jangan kehilangan akan sukacita tersebut. Itu poin yang kedua, supaya kita tidak kehilangan sukacita. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sesudah kebangkitannya, untuk pertama kalinya Yesus menyebut murid-muridnya secara khusus sebagai saudara. Kalau kita perhatikan di ayat 10, mungkin saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah
pada, katakan, perhatikan ayat ini, pada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, malaikat mengatakan di ayat yang ke-8 supaya para wanita memberitakan kepada murid-murid Yesus. Di ayat yang ke-10, ketika para wanita bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, pergi dan katakanlah kepada saudaraku. Ada perubahan di sini ya. Kita melihat ada perubahan di sini dari murid menjadi saudara. Artinya apa? Kuasa kebangkitan Yesus ini menegaskan status kita, orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita adalah juga anak-anak Allah. Mengapa? Karena Yesus disebut anak Allah, dan kita yang percaya kepadanya juga diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan di sini katakanlah kepada saudara-saudaraku, status kita yang dahulu adalah orang berdosa. Ya, setiap kita orang berdosa. Bahkan bayi yang lahir di dunia ini pun, meskipun belum melakukan dosa, Alkitab tegas mengatakan dalam dosaku dikandung, artinya bayi tersebut berstatus sebagai orang berdosa. Bayi pun terkasih Tuhan. Mungkin kelihatannya nggak enak ya, tapi saya harus katakan demikian. Contoh umpamanya gini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu di rumah saya itu ada ular, gitu. Tapi pada akhirnya ya saya harus binasakan, ya karena mengancam. Ular tersebut masih kecil, belum ular yang begitu besar. Nah, ular yang besar itu atau mungkin ular yang cukup panjang itu kita sebut sebagai hewan liar, ya enggak? Ya karena statusnya hewan liar, hewan buas, binatang buas. Lalu bagaimana dengan bayi-bayi ular? Kita sebut apa? Hewan peliharaan. Status mereka tetap hewan liar, meskipun mereka masih kecil, meskipun mereka masih, ya ibaratnya belum sebesar induknya, ya status mereka juga tetap hewan liar. Begitupun setiap orang, baik itu kecil, besar, tua, muda, semua statusnya adalah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi setiap kita yang oleh karena anugerah kita percaya kepada Tuhan, status kita melalui kuasa kebangkitan Kristus ini diubah dari orang berdosa lalu menjadi murid-murid Tuhan, lalu menjadi saudara-saudara. Dalam hal ini kita adalah anak-anak Allah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita ini yang sudah disebut sebagai anak-anak Allah, karena kita percaya kepada Tuhan, jangan murahan. Maksudnya gini, jangan jual imanmu karena satu hal yang murah. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Kok jadi guys pertanyaan paham apa tidak? Artinya gini, jangan sampai saudara menjual status saudara sebagai anak Allah dengan harga yang sangat murah. Berarti maksudnya yang mahal, ya jangan juga. Tapi pertahankan status itu, karena itu adalah status yang sangat berharga, yang mana Allah sendiri yang memberikannya. Allah sendiri yang mengangkat kita sebagai anaknya. Kalau Ibu kasih Tuhan seperti itu, jangan jual karena sesuatu yang fana, yaitu pekerjaan, jabatan, maupun saya katakan biasanya permasalahan banyak orang pasangan hidup. Bahkan kita pun yang sudah punya anak, yang sudah punya mungkin saudara, jangan biarkan saudara kita menjual statusnya dengan murah. Kalau kasih bilang kita menjual statusnya sebagai anak Allah dengan begitu murah, jangan. Status kita sangat berharga. Yesus sendiri yang memberikan status tersebut. Karena itu kita harus mensyukuri status kita sebagai anak-anak Allah, dan kita harus memelihara status kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena melalui kuasa kebangkitan inilah status kita berubah dari yang mulanya orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat berapa ya? Saya lupa. Yohanes 1, kita buka aja. Nanti saya akan cari ayatnya. Tapi kalau sudah dia menemukan atau mau membantu mencarikan nggak apa-apa. Yohanes 1 ya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya kalau nggak salah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat berapa ya? Saya akan bacakan mungkin kalau sudah ketemu. Tapi saya tidak menemukan. Atau mungkin Bapak Ibu dia menemukan? Ya?
tentang kita yang percaya kepada Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi ayat itu pasti ada. Ayat 12. Ayat 12. Terima kasih Tante. Saya coba bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya itu nama siapa? Nama Kristus Yesus, Bapak Ibu. Terima kasih Tante ini sudah menemukan Yohanes 1 ayat 12. Kita yang percaya kepada Tuhan, status kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya sangat terus menyampaikan, jangan jual iman kita dengan harga yang sangat murah, terus dengan harga yang mahal yang enggak. Pokoknya iman kita pada Kristus adalah harga mati. Jangan karena karir, pekerjaan, jabatan maupun pasangan atau hal-hal yang fana. Jangan jual itu. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi sia-sia kalau kita mau menjual iman kita dengan murah-murah. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus menjadi sangat sempurna kalau dalam keadaan apapun kita mempertahankan status kita, iman kita sebagai anak Allah pada berkasih Tuhan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu melawan segala hukum yang ada. Oleh karena Dia melawan segala hukum bahkan teori yang ada, mari kita tetap percayakan kuasa kebangkitan. Tidak perlu percaya kepada ilah-ilah yang lain, tidak perlu nambah-nambahi percaya kepada hal yang lain. Lalu yang kedua, kebangkitan Kristus ini kuasanya memberikan sukacita. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kehilangan sukacita meskipun di masa-masa kesesakan. Karena sukacita yang memang berasal dari Tuhan pasti tidak akan lenyap. Lalu yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus ini memberikan kita status bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu jangan jual iman kita dengan murah. Jangan jual iman kita dengan hal-hal yang fana. Status kita adalah anak Allah yang diberikan langsung Kristus Yesus. Yesus mengatakan, kamu adalah saudara-saudaraku. Pada saudara-saudaraku, Dia adalah anak Allah bagi kita. Yang dikatakan saudara-saudaranya berarti adalah anak-anak Allah juga, karena kita percaya di dalam namanya. Jangan jual apapun status kita hanya untuk hal-hal yang fana. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita buka Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Kalau kurang jelas mungkin bisa lihat ya dari masing-masing ya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui Yohanes 11 ayat 25 sampai 27 ini menjelaskan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kuasa kebangkitannya memastikan bahwa kita yang percaya kepadanya akan hidup dan mati secara rohani meskipun tubuh jasmani kita mati. Dan terpujilah nama Tuhan karena kuasa maut, musuh terakhir kita, sudah dipatahkan melalui kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Hal ini mempertegas status ketuhanan Yesus juga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi jika masih ada yang mempertanyakan apakah Yesus Tuhan, melalui kebangkitannya ini dan faktanya ini mempertegas statusnya bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia super, sekedar nabi biasa, tidak, tapi statusnya adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Begitu jelas. Dan marilah setiap kita melalui firman Tuhan ini kita boleh dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kita dari lepas hari. Baik itu di dalam kita mempertahankan iman kita, status kita, mempertahankan sukacita dari Tuhan, dan supaya kita tidak percaya pada Allah yang lain, tapi hanya cukup percaya pada Kristus Yesus harga mati kita.
Mari Bapak Ibu berkasih dalam Tuhan. Sedemikian pemberitaan firman Tuhan, kita akan tutup oleh kita dan kita akan diam sejenak untuk merenungkan arti kebenaran firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu, melalui firman tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Kami memperoleh harapan yang baru. Kami memperoleh ya Tuhan banyak sekali Tuhan, bahwa Tuhan melalui kuasa kebangkitan-Mu mempertegas status kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami yang percaya kepada-Mu di dalam nama status kami yang semula adalah orang berdosa, namun Kau angkat menjadi anak-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi ahli waris. Terima kasih Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan ini juga kami mau belajar supaya kami hanya percaya kepada-Mu, tidak percaya kepada ilah-ilah yang lain, tidak percaya kepada ilah-ilah yang fana, tapi hanya percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Biarlah Tuhan di dalam masa-masa yang masih Tuhan izinkan pada COVID-19 ini, kami tidak kehilangan sukacita, karena kami hanya mengharapkan sukacita yang dari Tuhan yang tidak akan lenyap. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, namun Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya tetap memakai firman ini, sehingga firman ini Tuhan dapat diaplikasikan oleh setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan, baik yang ada di sini maupun yang sedang mengikuti siaran langsung ini. Tuhan tetap bekerja. Kami akan melanjutkan acara kami yang selanjutnya Tuhan dalam peribadatan ini. Kiranya Tuhan buat campur tangan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Tuhan berkati Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan akan arti kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam hati kami ya Tuhan, meneguhkan iman kami ya Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan, oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh mempercayai Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus bersuka cita ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami boleh senantiasa bersuka cita. Ada sukacita Tuhan, hati kami boleh tetap tenang Tuhan, karena kami mempercayai Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh percaya Tuhan, bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saatnya Tuhan kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya kami menabur di tanah yang subur, kami menabur dengan sukacita Tuhan. Dan biar apa yang kami tabur Tuhan boleh berguna untuk melebarkan kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pujikan Allah itu baik. Sekarang dan selamanya.
persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman, seperti biasanya untuk Gereja Betani Indonesia setiap tahunnya bersamaan dengan bulan Ramadan, saudara sepupu kita melakukan puasa selama 30 hari. Kita biasa juga ada puasa raya yaitu 40 hari. Di mana untuk tahun ini dimulai pada tanggal 8 April kemarin, ini ada hari yang keempat, 8 April sampai dengan 17 Mei kita melaksanakan puasa raya selama 40 hari. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara mungkin bisa mengikutinya seperti itu ya. Saya share di grup di situ tentang panduan doa puasa, dijelaskan doa puasanya itu bagaimana seperti itu ya. Memang bagi kita yang sehat, kita kuat, bisa mengikuti terakhir makan malam terakhir itu sampai jam 6 sore besoknya. Tapi ada juga yang mungkin hanya sampai jam 3 atau yang kita kesehatannya sedang terganggu seperti itu, mungkin dari makan malam atau sore terakhir sampai jam 1 siang saja seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin masih bisa dibuka di situ yang lewat PDF itu dibuka, penjelasannya ada seperti itu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil kesempatan ini untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dengan doa puasa ini kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, kita boleh semakin ngerti kehendak Tuhan, kita bisa bersyafaat, berdoa buat bangsa ini, buat kota kita, buat gereja kita, buat hamba-hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan Bapak Ibu Saudara, kita sendiri yang tahu akan kemampuan kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Bila ada saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa pagi hari ini dalam Kau yang menjamah oleh bilu-bilu darah Yesus yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang dalam pergumulan dan masalah, kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih. Oh Tuhan yang akan memberikan solusi, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami anak-anak Tuhan, kami boleh tetap kuat. Kami anak-anak Tuhan, kami boleh tetap setia kepadamu. Hati kami boleh tetap tenang, hati kami boleh tetap damai sejahtera, karena kami mempercayai Engkau ya Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami anak-anak Tuhan yang terus berharap dan percaya kepadamu kami sampai jatuh tergeletak. Tapi Kau Tuhan terus yang menopang, Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Kau memberkati kami semua Tuhan. Kau memelihara anak-anak-Mu Tuhan di masa-masa sulit saat seperti ini. Pemeliharaan Tuhan tetap nyata, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang percaya padamu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk pekerjaan pada pagi hari ini. Juga anak-anak-Mu yang terus setia mengembalikan 1/10 milik-Mu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit, dan Kau Tuhan mencurahkan berkat-Mu ke atas kami Tuhan. Kau akan menghadik segala belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindah, belalang lompatan yang akan menghalangi berkat Tuhan dicurahkan, yang akan memakan habis berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kami. Kau hadik jauh-jauh dari kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, bila kami boleh hidup di bawah langit terbuka, kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, kami hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami diberkati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami percaya pagi hari ini segala berkat-berkat yang
baik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, baik berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat materi, apapun yang kami butuhkan Tuhan Yesus sediakan, apapun yang dikerjakan tangan kami Tuhan Yesus membuat sukses dan berhasil, terlebih juga berkat-berkat rohani, bila damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan melimpah dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.